Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saat ini bertemu lagi dengan saya, Mariano Nathanael, pada pembelajaran fisika yang asik, yang menantang dan menggairahkan. Pada saat ini, adik-adik sekalian, kita akan pelajari satu hukum yang penting. Setelah pada waktu yang lalu kita pelajari hukum Faraday, saat ini kita akan pelajari satu hukum yang namanya hukum Lenz. Mungkin adik-adik sekalian masih ingat apa rumus daripada hukum Faraday. Rumusnya ada di sini, yaitu epsilon sama dengan minus n kalikan d flux per dt. Apakah yang dibicarakan oleh hukum Faraday itu? Hukum Faraday bicara tentang sebuah loop kawat. Ketika loop kawat ini saya dekatkan kepada magnet, maka pada loop kawat ini muncul arus listrik. Sebenarnya ada tiga hal yang muncul ketika loop kawat ini didekatkan dengan magnet. Yang pertama akan muncul medan magnet induksi. Yang kedua akan muncul arus induksi. Dan yang ketiga akan muncul GGL induksi. Untuk GGL induksi besarnya dihitung pakai hukum Faraday. Tapi bagaimana dengan arah arus induksi? Arah arus induksi kita akan ketahui dengan menggunakan hukum Lenz. Pada rumus Faraday, hukum Lenz dinyatakan hanya oleh tanda minus. Tanda minus pada persamaan minus nd flux per dt. Min itulah yang menyatakan arah dari arus induksi. Bagaimana cara menentukan arah arus induksi? Mudah sekali, yaitu hanya dengan menggunakan kaidah tangan kanan dan kaidah tangan kiri saja. Ya, kaidah tangan kanan dan kaidah tangan kiri, arah arus induksi ditentukan oleh jari-jari tangan ini, arah jari-jari tangan. Sementara jempol, arah jempol itu menyatakan arah medan magnet luar. Contoh, misalnya pada loop ini. Misalnya ini adalah magnet. Ketika magnet didekatkan pada loop ini, maka pada di dalam loop akan bertambah medan magnet berasal dari arah magnet luar. Nah, sekarang tinggal menentukan arahnya saja. Saya kasih contoh. Kita masuk contoh soal yang pertama. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini ada loop magnet, kemudian didekatkan oleh magnet, di mana ujung magnet ini adalah arah utara. Kita tahu semua medan magnet keluar dari arah utara dan masuk ke selatan. Jadi di utara magnetnya keluar. Kita perhatikan pada gambar yang ada di belakang saya ini. Ketika magnet mendekat, maka loop magnet akan menerima medan magnet yang semakin bertambah. Kalau medan magnet semakin bertambah, maka adik-adik gunakan kaidah tangan kiri. Kalau medan magnet semakin berkurang di dalam loop, gunakan kaidah tangan kanan. Pada soal yang di sini, maka medan magnetnya bertambah, gunakan kaidah tangan kiri. Arah medan magnet luar adalah arahnya ke bawah. Maka putaran arus induksi berputar searah jari-jari tangan saya ini. Maka kalau pada gambar, tentu dari A ke B. Itu arah arus induksi. Kita coba contoh lain supaya adik-adik semakin mengerti. Contoh soal 2. Nah, pada contoh soal 2 ini batang digeser. Batangnya dihubungkan dengan kawat, kemudian digeser di dalam medan magnet. Adik-adik perhatikan loop yang terbentuk. Loopnya makin lama makin kecil karena batangnya ditarik ke arah kanan. Loopnya makin lama makin kecil sehingga medan magnet di dalam loop makin berkurang. Kalau medan magnet di dalam loop makin berkurang, untuk menentukan arus induksi yang muncul, gunakan kaidah tangan kanan. Siapkan tangan kanannya. Perhatikan arah medan magnet adalah cross pada gambar ini. Cross berarti masuk, menjauhi kita. Masuk. Karena masuk, maka arus induksi berputar searah jari tangan ini. Maka pada gambar kita akan lihat arus induksi berputar dari titik Q ke titik P pada gambar. Sederhana bukan? Coba satu lagi. Kita lihat contoh soal yang ketiga.
pada contoh soal ketiga ini kita lihat ada magnet utara dan selatan, kemudian ada loop PQRS yang ditarik keluar, asalnya di dalam medan magnet, kemudian ditarik keluar. Kita lihat medan magnet di dalam loop makin bertambah atau makin berkurang. Karena loopnya ditarik keluar, tentu medan magnetnya makin berkurang. Kalau makin berkurang, gunakan kaidah tangan apa? Ya benar, gunakan kaidah tangan kanan. Nah sekarang kita lihat arah medan magnetnya kemana? Arah medan magnet dari utara ke selatan, ke bawah. Maka arus induksi akan berputar secara jari tangan. Pada gambar itu, medan magnet induksi berputar dari P ke S, ke R, ke Q, ke P. Jadi terjadi putaran P, S, R, Q, P. Nah, itulah cara untuk menentukan arah arus induksi, sederhana sekali. Nah, adik-adik boleh mencoba latihan. Di sini saya punya 4 gambar. Nah, coba latihan di rumah, pasti bisa. Tinggal kaidah tangan kanan atau kaidah tangan kiri. Kalau magnet di dalam loop berkurang, pakai tangan kanan. Kalau magnet di dalam loop bertambah, pakai tangan kiri. Bagaimana adik-adik? Mudah kan hukum Lenz? Saya pasti yakin kamu bisa menjawab soal-soal UN maupun soal USBN terkait dengan hukum Lenz. Terima kasih.